Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu yang lagi berjuang belajar dalam jaringan. Susah ya, nggak ngerti, nggak paham sama materi. Makin hari bukan makin tambah pintar, tapi malah makin ilmunya berkurang. Tapi kamu nggak boleh nyerah ya. Kamu harus semangat. Kenapa? Karena pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu kemajuan suatu negara. Apabila pendidikan dari suatu negara itu maju, maka negara itu juga dapat dipastikan bakalan maju. Dan jika pendidikan di suatu negara itu kurang baik, biasanya negara tersebut juga kurang baik atau belum maju. Tapi kan sedang terjadi pandemi di seluruh dunia, jadi proses pembelajaran terganggu dan harus belajar melalui jaringan. Itu susah dan malah menambah beban bagi setiap peserta didik. Yap, benar. Masalah yang terjadi, yang sering dialami seorang peserta didik dalam proses belajar daring ini yaitu rasa bosan yang datang terus-menerus. Nah, selain rasa bosan, minat belajar yang semakin hari semakin turun itu membuat semangat siswa yang membuat kata mageran semakin ditingkatkan. Nah, tambah lagi dengan tugas-tugas yang semakin hari semakin menumpuk dan dikejar deadline yang semakin hari semakin singkat, membuat mood kita untuk belajar itu semakin gak ada, ya kan? Ya kan? Terkadang banyak peserta didik yang menjadi frustasi akibat proses pembelajaran daring ini dan akibat dari tugas-tugas yang menumpuk. Ada yang stres, ada yang hampir bunuh diri, bahkan ada yang sudah bunuh diri dikarenakan proses pembelajaran daring ini. Bahkan akhir-akhir ini banyak anak-anak yang menikah di usia dini. Tidak untuk dicontoh. Kita harus semangat. Sebelum kita membahas lebih dalam, sebaiknya kita semua tahu apa itu sebenarnya pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan prestasi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di situ sudah tahu kan apa itu pengertian pendidikan? Berpengaruh sekali. Nah, karena di sini kita membahas pendidikan di masa pandemi, kalian juga harus tahu apa itu pandemik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemik adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Sebelum pandemi saja sudah banyak masalah dalam pendidikan, seperti masalah pemerataan pendidikan, sarana pendidikan yang kurang lengkap, dan masalah-masalah lainnya. Ditambah lagi, pada masa pandemi ini, pandemi COVID-19 yang sudah terjadi di seluruh dunia ini membuat masalah pendidikan semakin banyak. Seperti keluhan para peserta didik dengan tugas yang diberikan dosen atau guru, dan proses pembelajaran yang sangat banyak terganggu. Tugas yang diberikan oleh guru dan dosen juga terkadang terlalu berlebihan. Tak jarang peserta didik yang tidak paham akan tugas tersebut harus berpikir keras untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena keterbatasan akses komunikasi kepada dosen dan guru yang membuat banyak siswa harus terkuras waktunya seharian hanya untuk mengerjakan tugas tersebut. Kok bisa bosan saat belajar ya? Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kebosanan dalam belajar. Faktor yang pertama,
Materi yang disampaikan oleh pengajar terlalu monoton dan pengajar tidak mampu menarik perhatian peserta didik. Pada saat tatap muka saja yang sudah pengajarannya sangat menarik, terkadang pelajaran tidak masuk langsung ke otak. Apalagi sekarang harus menatap laptop dan handphone berjam-jam, bukannya malah paham, malah makin pusing kan? Kedua, ketidaktertarikan peserta didik pada pelajaran yang pada saat itu diajarkan. Ya, memang sebagian siswa atau peserta didik tidak menyukai beberapa pelajaran. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang membuat dirinya bosan. Ya, namanya juga tidak suka. Ya, tidak mungkin kan lebih bisa memahami pelajaran, sudah materi yang diajarkan tidak disukai. Cara pengajarnya juga tidak menarik. Ketiga, terlalu lama menatap laptop dan handphone hingga berjam-jam dan hanya mendengarkan materi. Itu satu hal yang sulit, karena setiap peserta didik memiliki cara pemahaman yang berbeda. Tapi pada saat ini semua disetarakan. Itu yang membuat rasa bosan itu semakin meningkat. Yang keempat, waktu istirahat pada masa pandemi ini semakin berkurang. Bukannya belajar dari rumah itu membuat waktu istirahat kita lebih banyak, tapi membuat waktu istirahat kita hilang. Ya, seperti tadi, tugas-tugas yang menumpuk yang harus dikerjakan seharian penuh. Yang kelima, peserta didik terlalu fokus pada tugas-tugas yang diberikan yang mengakibatkan peserta didik tersebut lupa waktu untuk refreshing. Refreshing sangat perlu, bukan hanya refreshing keluar rumah, karena pada saat ini kalau bisa jangan dulu. Merefreshing otak itu baik agar menumbuhkan rasa semangat yang lebih lagi. Tapi pada saat ini waktu untuk refreshing itu sangat sulit untuk didapatkan. Kelima hal tersebut mengakibatkan minat belajar peserta didik turun. Minat itu apa? Nah, minat itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Menurut Uzair Usman 2001, kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Menurut Ari Kunto 1920, ada 4 faktor dari luar yang akan mempengaruhi timbulnya minat belajar peserta didik. Antara lain, yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran yang begitu-begitu saja, tidak ada hal yang menarik dari media pembelajaran itu membuat minat belajar siswa sudah turun. Ya, dia berpikir seperti ini. Pasti nanti belajarnya seperti ini. Ya, seperti kemarin. Hal itu yang membuat minatnya belajar semakin turun. Yang kedua, alat pembelajaran yang menarik. Alat pembelajaran yang menarik seperti dengan menunjukkan contoh, keadaan, atau proses pembelajaran. Faktor keempat, yaitu guru. Guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Tidak jarang kan, ada guru yang hanya membuat ruang kelas untuk membicarakan tugas. Untuk materinya dikirim melalui WhatsApp, bahkan dari Google Classroom. Ada juga guru yang killer yang membuat peserta didik menjadi takut bertanya. Cara pengajarannya sudah ditakuti, membuat materi yang dijelaskan sudah tidak paham lagi, tapi lebih fokus ke guru itu jangan marah. Jangan sampai ada masalah dari guru ini.
karena guru tersebut berpengaruh. Biasanya kan guru killer paling berpengaruh. Nah, yang dipikiran peserta didik itu pada saat guru killer yang mengisi mata pelajaran. Tenang dong. Nah, di sini kita bakalan bahas cara mengatasi bosan pada saat pembelajaran daring. Udah tahu kan daring dalam jaringan? Yang pertama, mengatur waktu sebaik mungkin. Di sini kita dituntut untuk mengatur waktu yang lebih baik daripada sebelum pandemi. Waktu kita belajar kapan, waktu kita mengerjakan tugas kapan, waktu kita refreshing, dan waktu kita istirahat itu kapan, waktu kita membantu orang tua itu kapan. Banyak amat. Nah, sebagai peserta didik ataupun mahasiswa, kita harus cerdas dalam mengatur waktu. Kenapa? Karena dari mengatur waktu tersebut, kegiatan kita sudah terangkum dan terencana lebih baik daripada kita tidak mengatur waktu kita. Terus, cara ngatur waktunya gimana biar efektif? Nah, di sini kita punya cara. Caranya mungkin beda-beda setiap orang. Kita pakai beberapa versi. Nah, untuk cara pengaturan waktu, ada yang menggunakan alarm, ada yang menulis di notes, ada yang menulis di kertas, kemudian ditempel-tempel di dinding atau tempat-tempat yang sering kita lewati atau kita lihat. Ada juga yang bikin wallpaper handphone pakai daftar tugas atau daftar kegiatan hari ini. Nah, di sini kamu boleh pilih yang mana aja atau memakai versi kamu sendiri. Yang kedua, membuat catatan semenarik mungkin. Kenapa sih harus membuat catatan yang sangat menarik? Kan yang penting isinya sesuai dengan materi yang dijelaskan, nggak harus menarik. Yap, benar. Catatan harus sesuai dengan materi. Kenapa? Nggak mungkin kan lari dari materi, itu nggak boleh. Tetapi, kalian harus tahu, catatan yang menarik akan membuat kalian selalu ingin membuka catatan kalian. Kalian tahu kan yang lagi ngehits saat-saat ini itu saat-saat ini tuh menulis dengan lettering, tulisan yang cantik itu, yang begini. Nah, tulisan yang kayak gini. Nah, di situ kan catatan kalian jadi lebih berwarna dan lebih indah. Kalian boleh nambahin stiker-stiker favorit kalian biar catatan kalian lebih estetik gitu. Dan di situ kalian bakalan semangat buat ngebacanya. Lebih semangat ngebaca catatan yang menarik itu daripada catatan yang sesuai materi tapi monoton hitam gitu. Catatannya rapi sih, tapi gimana ya? Hitam doang. Terus nggak ada seninya gitu. Itu kalian bakalan bosan dan kalian gak pengen ngebuka buku kalian itu karena kalian ngerasa itu bakalan menyusahkan atau menambah pikiran kalian. Menguasai diri dan gaya belajar seperti apa yang kamu kuasai. Nah, ada orang yang belajar harus langsung di depan gurunya atau gurunya ngejelasin di depan dia langsung gitu. Terus ada orang yang belajar hanya melalui video udah ngerti, plug masuk otak. Terus ada juga orang yang belajar harus mencatat semua yang dijelaskan guru atau dosen. Nah, ada juga yang harus belajar tengah malam dan dia sendiri karena itu bisa buat dia nyaman dalam belajar. Ada juga yang harus belajar sambil ngemil. Ada juga yang belajar harus sambil dengerin musik. Nah, di situ, dari banyak pilihan tersebut, kamu harus sesuaiin sama diri kamu sendiri. Apa yang kamu butuhin dan apa yang kamu suka, nah itu bisa mendampingi kamu saat belajar. Dan satu lagi, kamu gak bisa samain cara belajar kamu dengan teman kamu atau sahabat kamu atau orang yang terdekat dengan kamu. Karena itu berbeda. Yang selanjutnya itu, mendengarkan musik pada saat mengerjakan tugas. Nah, menurut penelitian itu, mendengarkan musik, terutama musik klasik, akan menimbulkan rasa tenang pada diri kamu dan dapat meningkatkan kadar dopamin neurotransmitter yang dapat meningkatkan perasaan bahagia dan gembira.
dari diri kita sendiri. Nah, itu berfungsi banget kan untuk kamu belajar. Nah, coba deh sekali-sekali sambil ngerjain tugas, dengerin lagu yang kamu suka. Pasti ada dong, masa nggak ada? Yang kelima, menyediakan waktu untuk menghibur diri. Belajar itu bukan untuk menekan kamu atau memaksa kamu untuk stuck belajar terus-menerus. Kamu harus memberikan penghargaan sama diri kamu sendiri karena kamu udah belajar. Kamu udah mengerjakan tugas kamu. Nah, penghargaannya simple aja, sesuai yang kamu mau dan sesuai yang diri kamu butuhin. Contohnya, misalkan kamu udah belajar 2 jam, nah kamu beri penghargaan buat diri kamu sendiri istirahat 15 menit. Nah, di waktu 15 menit itu, terserah deh kamu mau ngapain. Sesuai dengan keinginan kamu sendiri. Misalkan kamu makan, ngemil, ngegame, streaming YouTube, buka Facebook, Twitter, Instagram, atau main TikTok. Pokoknya yang buat hati kamu senang. Yang membuat setelah kamu ngelakuin hal itu, kamu lebih semangat. Pasti tahu dong apa yang kamu butuhin, ya kan? Dan yang terakhir, menyiapkan akses internet yang dapat menunjang pembelajaran. Ya, kita di sini kan membahas pembelajaran melalui daring. Masalah utamanya ya internet. Kuota internet yang saat ini makin mahal dan kadang jaringan terganggu karena banyaknya pengguna. Nah, jadi di sini kita harus memaksimalkan gimana caranya biar pembelajaran kita nggak terganggu sama jaringan atau internet atau kuota internet kita sehabis gitu. Untuk tipsnya cukup sampai di situ ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan, dan semoga pembelajaran ke depannya lebih menarik dan mengurangi rasa kebosanan kita saat pembelajaran daring. Setidaknya menipiskan rasa mager. Oke, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.